sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang guru yang tak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan cahaya pada hati banyak orang. Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif bukan hanya dikenal sebagai ulama, tetapi juga sebagai bapa, sahabat, dan penuntun jalan bagi umat. Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif memang telah tiada secara jasad, tapi nilai-nilai yang beliau wariskan terus hidup di hati mereka yang pernah disentuh oleh ilmunya. Dalam kesederhanaan, beliau menyampaikan kebenaran. Dalam kelembutan, beliau merangkul perbedaan. Dan dalam keteguhan, beliau mengajarkan arti perjuangan. Melalui pesantren yang beliau rintis, dakwah yang beliau sebarkan, dan akhlak yang beliau teladankan, beliau meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang oleh waktu. Kita akan menelusuri kembali jejak hidup beliau dari langkah-langkah kecil di jalan kampung hingga langkah besar dalam membimbing umat menuju kebaikan. Biografi Bang Yaya Masjid. Berarti dari masa kecil itu ya? Iya, sampai mendidik. Bapak Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif itu dilahirkan di sebuah desa yang namanya Karangbundung. Dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1940. Nama asli beliau, nama waktu kecil itu Mubaidi, Ahmad Mubaidi. Beliau 10 orang bersaudara. Jadi kakak adik beliau itu semuanya ada 10. Terus ayah beliau yaitu Kiai Muhammad Dahlan. Sedangkan ibunya itu bernama ibunya Munirah. Terus Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif itu merupakan putra kelima dari 10 bersaudara. Pada waktu itu ketika Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif itu menjelang masa dewasanya ya, masa belajar, itu beliau itu terkenal sebagai orang yang sangat suka menimba ilmu. Jadi padahal kebanyakan pada waktu itu kan kehidupan di desa itu usia-usia seusia bapak waktu itu kan masih kebanyakan sudah pada bekerja di sawah membantu orang tua, tapi tekad beliau untuk mencari ilmu itu sangat tinggi, sehingga walaupun teman-temannya itu pada bekerja, pada membantu orang tua, beliau suka menimba ilmu, belajar walaupun dengan segala keterbatasannya. Seorang anak petani kan biasanya keterbatasan dana, itu beliau dengan gigih belajar, terus menimba ilmunya itu sampai kemana-mana, tidak hanya di sekitar Purwokerto saja begitu. Jadi beliau pernah sempat mondok di pesantren Krapyak, walaupun pada akhirnya karena kendala biaya, beliau itu cuma mondok di sana sekitar 2 tahun lah, 1,5 atau 2 tahun. Tapi itu walaupun dengan bekal seadanya, itu alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa ilmu lah ya. Namanya kalau orang belajar sungguh-sungguh kan walaupun sebentar, insya Allah banyak yang didapatkan. Selepas dari Krapyak, beliau juga sempat kursus di Pak Kiai Syamsul ini terkenal orang yang suka sekali mencari ilmu. Jadi apapun ilmu yang menurut beliau berguna nantinya, itu beliau tekuni. Sampai yang namanya kursus bahasa Inggris, kan pada waktu itu kan belum banyak peminatnya ya, kursus bahasa Inggris, kursus membatik dan lain-lain. Nah, yang akhirnya dengan kemampuan bahasa Inggris beliau itu, akhirnya beliau dipekerjakan di sebuah PT yang di Pertamina itu, yang kebetulan waktu itu kan yang punya orang bule ya, jadi membutuhkan juru bicara lah itu. Itu kemudian bapak diangkat sebagai pegawai di situ karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, setelah bapak kemudian waktu bekerja di Cinetop itu kan baru punya anak dua. Terus kemudian beliau itu juga selain aktif bekerja, beliau juga tadinya adalah anggota Ansor yang bersama teman-teman seperjuangan itu mendirikan sebuah PGA yang sekarang menjadi MTS. Nah, itu kemudian beliau sempat menjadi kepala sekolahnya,
Terus akhirnya dengan ada beberapa hal yang membuat beliau itu mengundurkan diri. Bapak itu selalu berpesan kepada kami agar selalu menjaga sholat 5 waktu, kalau bisa itu di awal waktu dengan satu. Terus jadilah orang yang tawadu atau rendah hati. Terus kemudian beliau juga sering berpesan supaya jadilah orang yang senang membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain, contohnya misalnya kita diberi sesuatu, itu biasanya beliau mengajarkan, oh ya Allah, pas banget aku lagi kepengen, itu kan otomatis yang memberi merasa alhamdulillah keterima ya gitu. Terus supaya menjaga lisan sebisa mungkin agar tidak menyakiti orang lain. Jadi beliau itu orang yang sangat berhati-hati ketika berbicara. Jadi jangan sampai membuat orang lain itu merasa sakit hati. Terus jadilah orang yang bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada orang lain dengan cara misalnya ada orang yang berkeluh kesah, itu beliau itu dengan telatennya mau mendengarkan. Jadi walaupun tidak langsung memberikan solusi, tapi beliau selalu mengatakan bahwa insya Allah semua baik-baik saja ya Pak. Kan otomatis yang mendengarkan ayun nggak merasa sendiri, nggak merasa dikucilkan atau yang lainnya. Terus kemudian beliau juga sering mengajarkan kepada kami pentingnya bersedekah, walaupun dengan misalnya hal-hal yang sangat sepele. Contohnya misalnya tiap hari Jumat itu beliau mengajarkan kepada kami anak-anaknya supaya bersedekah sebisanya, walaupun misalnya dengan hanya paling berapa 2.000 rupiah misalnya kayak gitu, atau lagi misalnya contoh kecilnya misalnya memberikan makanan walaupun 1 bungkus nasi atau 2 potong pisang goreng, pokoknya tiap harinya itu harus diawali dengan sedekah, karena dipercaya ketika kita sedang bersedekah, insya Allah rezekinya juga akan diperluas lagi. Intinya beliau itu mengajarkan kepada kita supaya jadi orang yang bisa menjadi pendengar yang baik, begitu ya. Kan karena kadang-kadang orang datang aslinya cuma pengen didengarkan, tapi malah dinasihati pirang-pirang, akhirnya kan malah goblok. Itu Bapak termasuk orang yang sangat menjaga lisannya supaya orang lain itu tidak merasa tersakiti. Itu pesan-pesan yang saya dengar. Bapak itu terkenalnya di keluarga maupun di masyarakat itu sosok yang tawadu atau rendah hati, terus sangat menyayangi setiap orang. Jadi tidak, walaupun itu anak kecil atau kadang-kadang kesepuan yang misalnya itu nggak punya rumah atau orang-orang terlantar, itu malah beliau sangat lebih memperhatikan. Sehingga ketika saya kecil itu banyak sekali anak-anak kecil yang betah main di rumah. Karena apa? Karena setiap mereka main itu mereka diperlakukan dengan sangat sayang, disuapin satu persatu kayak gitu. Jadi akhirnya dibetahi sama anak-anak. Begitupun dengan orang tua. Kadang-kadang ada orang yang ada waktu itu ya, ada seorang semacam gelandangan lah ya gitu, semacam gelandangan atau bahkan kayak pengemis. Itu suatu hari dia datang menemui Bapak. Kemudian Bapak melihat orang tersebut itu kukunya panjang-panjang karena tidak ada yang merawat, pokoknya acak-acakan ya gitu. Nah itu beliau dengan penuh kasih sayang diajaklah orang itu terus dipotongi kukunya. Itu kan jarang sekali orang yang mau berdiri seperti itu. Jadi Bapak itu terkenalnya orang yang sangat sayang, yang sangat menyayangi kepada semua makhluk. Jadi, di samping beliau itu orangnya tawadu, terus sayang terhadap semuanya, juga beliau itu terkenal low profile gitu loh, tidak menunjukkan keunggulannya. Jadi yang kami kenal Bapak itu orangnya seperti itu. Bapak sendiri itu orang yang seperti yang tadi saya bilang, orangnya low profile, tidak suka membanggakan diri sendirinya. Jadi kami sebagai putra-putranya itu kebanyakan malah mendengar awal mula beliau berdakwah itu dari teman-teman seperjuangan beliau. Beliau tidak pernah
menceritakan dulu loh ayahmu begini begitu, nggak pernah. Tapi kebanyakan itu kami tahu dari teman-teman seperjuangannya. Jadi yang kami tahu ya cuma itu, bapak itu orangnya tawadu, orangnya dedikasinya sangat tinggi terhadap agama, perjuangannya juga sangat luar biasa. Tapi yang kami tahu, perjuangan bapak itu tidak langsung serta-merta diterima oleh masyarakat sini, karena pada awalnya kebetulan orang sini itu kebanyakan orang yang masih istilahnya abangan gitu. Jadi beliau berdakwah dengan penuh penuh kasih sayang, mau mendengarkan apa saja yang mereka keluhkan. Akhirnya dengan sendirinya itu mereka merasa nyaman, merasa diayomi, merasa dibikin senang, dibikin ayem. Akhirnya jadi mereka itu dengan sendirinya mau mendengarkan apa yang bapak nantikan. Misalnya yang tadinya belum mau sholat, akhirnya jadi ikut sholat. Yang tadinya belum mau ngaji, akhirnya ikut rutinan. Jadi bapak itu dakwahnya dengan hal atau dengan kasih sayang, tidak hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Semoga generasi setelahnya mampu menjaga api perjuangan itu, meneruskan ilmu, meneladani akhlak, dan membumikan kasih sayang sebagaimana yang beliau ajarkan. Karena seorang kiai tak pernah benar-benar pergi, ia tetap hadir dalam setiap doa, dalam setiap amal, dan dalam setiap jiwa yang tercerahkan.